Selamat pagi Ibu Irma beserta teman-teman. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan prinsip-prinsip dari 3 pakar yang bertema Golden Rules of Interface Design. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan yaitu saya, Nicholas Boa Christian Simarmata, Jaka Triwijaya, dan juga Gali Respati Permana. Dan di video kali ini, saya akan menjelaskan bagian dari prinsip-prinsip yang dikemukakan oleh Ben Shneiderman, yaitu Shneiderman's 8 Golden Rules. 8 aturan penting atau emas yang dibuat oleh Ben Shneiderman. Yang pertama adalah Strive for Consistency. Yang kedua ialah Enable Frequent Users to use shortcuts. Yang ketiga, Offer informative feedback. Yang keempat adalah Design dialogue to yield closure. Yang kelima adalah Offer simple error handling. Yang keenam adalah Permit easy reversal of actions. Yang ketujuh, Support internal locus of control. Yang kedelapan adalah Reduce short-term memory load. Yang pertama yang akan saya jelaskan adalah Strive for Consistency. Konsistensi dibutuhkan pada setiap halaman dalam satu aplikasi ataupun antara aplikasi yang masih berhubungan. Gunanya adalah supaya user, terutama user yang masih awam terhadap produk tersebut, tetap dapat mengenali halaman yang dilihat masih dalam lingkup atau masih memiliki hubungan dengan aplikasi yang digunakannya. Dengan demikian, akan membuat user nyaman dalam menggunakan dan menjelajahi keseluruhan fitur aplikasi tanpa takut berpindah aplikasi. Seperti contohnya ini, yaitu dengan menggunakan template atau font yang serupa pada setiap halaman agar user tidak menjadi kebingungan. Selanjutnya, aturan yang kedua yaitu Enable Frequent Users to use shortcuts. Dalam merancang antarmuka aplikasi, seorang interface designer harus memperhitungkan jenis variasi usernya, baik dari latar belakang budaya dan bahasa, maupun tingkat pemahaman user terhadap aplikasi. User yang baru menggunakan aplikasi dengan user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi tentu memiliki preferensi antarmuka yang berbeda. Misal terdapat shortcut untuk suatu fungsi tertentu bagi user yang sudah berpengalaman dalam menggunakan aplikasi, sehingga dapat lebih memudahkan user dalam menggunakan fungsi tersebut. Seperti contohnya di gambar ini, pada suatu aplikasi musik terdapat shortcut antara lain untuk mendelete, untuk cut, copy, atau rename. Tentu ini akan sangat menguntungkan sekali bagi user yang telah berpengalaman, sehingga akan mempercepat proses yang dia lakukan. Selanjutnya, aturan yang ketiga, yaitu Offer informative feedback. Informative feedback tidak harus selalu dengan jawaban dari aplikasi ke user, tetapi dapat berupa perubahan antarmuka setiap user melakukan aksi. Dengan demikian, user paham bahwa aksinya sudah direspon oleh aplikasi. Seperti contoh yang saya berikan di sini, yaitu pada saat user akan mengupload sebuah file ke aplikasi tersebut. Pada gambar sebelah kanannya terlihat respon yang diberikan oleh aplikasi terhadap user tersebut, yaitu proses penguploadan file yang dilakukan oleh user tersebut. Selanjutnya, aturan yang keempat yaitu Design dialogue to yield closure. Menyampaikan bahwa proses yang dijalankan oleh user sudah selesai, sehingga user paham bahwa dia tidak perlu menunggu apakah masih akan ada tahapan lain setelah menyelesaikan suatu proses. Seperti contoh yang saya berikan, tahapan akhir yang diberikan oleh aplikasi terhadap user, yaitu seperti contoh yang sebelah kiri adalah jika tahapan akhirnya berhasil, contoh yang di sebelah kanan adalah jika tahapan akhirnya gagal. Aturan yang kelima yaitu Offer simple error handling. Menjaga agar user tidak melakukan kesalahan selama menjalankan proses. Sangat diperlukan supaya user tidak merasa jenuh
dalam mencoba menggunakan aplikasi tersebut, karena tidak bisa menemukan format atau aksi yang tepat pada saat mencoba suatu fungsi. Biasanya berupa petunjuk pengisian formulir sesuai format yang diterima oleh aplikasi, sehingga user dapat mengisi formulir dengan tepat pada percobaan pertama. Seperti contoh yang di sini, pada saat user akan mengisikan data diri, aplikasi telah menyediakan kata kunci untuk diisikan user pada kolom yang akan nantinya user isi, yaitu seperti yang terlihat pada gambar, ada kata last name, ada kata confirm password, ada kata which email service provider do you use. Aturan yang keenam adalah permit easy reversal of action. Poin prinsip ini adalah salah satu poin yang cukup penting dalam membangun sisi UX atau user experience yang baik dari suatu aplikasi. Biasanya, yang dianggap sebagai pemenuhan poin ini adalah tombol back. Namun, sebenarnya, tombol back hanyalah untuk kembali ke halaman sebelumnya. Namun, belum tentu membatalkan aksi yang dilakukan oleh user. Seperti contohnya yang pada gambar di sini, pada saat user mengirimkan suatu file atau dokumen atau gambar, user dapat melakukan pembatalan pengiriman file, dokumen, atau gambar tersebut dengan mengklik tombol undo seperti yang terlihat pada gambar tersebut. Selanjutnya, aturan yang ketujuh, yaitu support internal lotus of control. Poin prinsip ini sangat disukai bagi user yang sudah terbiasa menggunakan aplikasi, karena pada suatu kondisi, user ingin memiliki tampilan yang bisa diatur oleh user sendiri sesuai preferensi dari user. Hal ini dapat meningkatkan kepuasan user terhadap aplikasi yang sangat mempengaruhi UX terhadap aplikasi tersebut. Seperti contohnya di sini, untuk membuat alarm atau untuk membuat agenda event, user dapat membuatnya sesuai dengan keinginannya sendiri. Dan aturan yang terakhir adalah reduce short-term memory load. Poin pada prinsip ini ditekan pada desain tata letak menu dan tombol, tetapi sebenarnya akan lebih efektif jika diterapkan pada proses saat user harus memberikan input ke sistem. Dengan menerapkan poin ini, maka user tidak perlu mengingat data yang harus diinput ke sistem, karena data yang harus diinput sudah disediakan oleh sistem. Seperti yang contoh yang saya berikan ini, pada saat user ingin mencari seseorang dengan inputan nama, terlihat pada gambar tersebut, sistem telah menyediakan bagi user orang-orang yang baru saja user kunjungi. Ya, seperti itulah penjelasan yang dapat saya jelaskan pada Schneiderman is 8 Golden Rules. Untuk prinsip-prinsip atau aturan-aturan dari pakar yang lain akan dijelaskan oleh teman-teman kelompok saya berikutnya. Terima kasih. Dan ini adalah link referensi yang saya gunakan dalam menjelaskan aturan-aturan atau prinsip-prinsip tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Triwijaya, NRP 15 2019 034. Di sini saya ingin menjelaskan tentang 7 principle yang dikemukakan oleh Norman. Nah, pertama-tama mari kita berkenalan dengan Bapak Norman terlebih dahulu sehingga kita tahu siapa sih Pak Norman itu. Nah, Pak Norman ini memiliki nama lengkap Donald Arthur Norman. Beliau adalah seorang peneliti, profesor, dan juga penulis asal Amerika. Pak Norman ini adalah seorang direktur di Design Lab di University of California. Dia juga terkenal karena buku-bukunya yang tentang desain, terutama bukunya yang berjudul The Design of Everyday Things. Dia secara luas dihormati karena keahliannya di bidang desain, teknik kegunaan, dan ilmu kognitif. Nah, beliau juga pernah berbicara seperti ini. Siapapun yang menggunakan suatu produk harus selalu dapat menentukan jawaban atas ketujuh pertanyaan. Nah, maksud dari ketujuh pertanyaan itu apa sih? Nah, yang pertama itu ada discoverability,
yang kedua ada feedback, yang ketiga ada conceptual models, yang keempat affordance, yang kelima signifiers, yang keenam mapping ya, dan yang ketujuh constraints. Nah, saya juga akan menjelaskan nih satu persatu dari seluruh pertanyaan tersebut. Yang pertama, discoverability atau mudah ditemukan. Nah, semakin terlihat suatu elemen, maka semakin besar kemungkinan pengguna akan mengetahuinya dan cara menggunakannya. Nah, dan ini juga berlaku kebalikan. Ketika sesuatu tidak terlihat, sulit untuk diketahui, maka akan sulit untuk diketahui dan digunakan. Nah, maksudnya adalah pada sebuah aplikasi itu elemen-elemennya harus terlihat jelas. Contohnya adalah di sini misalkan pada desain aplikasi ini terlihat jelas sekali dari elemen kayak about us, help, kontak, sign up, sign in. Jadi si pengguna aplikasi tidak kebingungan dan mudah mencarinya. Selanjutnya ada feedback atau yang disebut dengan umpan balik. Nah, Pak Norman mendeskripsikan umpan balik sebagai beberapa cara untuk memberitahu Anda bahwa sistem sedang mengerjakan permintaan Anda. Dia juga menjelaskan bahwa umpan balik harus segera, informatif, direncanakan dengan cara yang tidak mengganggu dan diprioritaskan. Nah, contohnya di sini ada misalkan nih, di sini saya tuh mau mencoba mencari sebuah pesan yang sudah lama saya kirim ke teman saya. Jadi si aplikasi tersebut menyiapkan fitur untuk mencari pesannya. Ketika saya mencari pesannya, nah di sini akan muncul tampilan seperti gambar yang terlihat di sini. Itu aplikasi tersebut mencari pesan yang kita inginkan. Jadi ada feedback dari aplikasi tersebut. Contoh lainnya misalkan dari aplikasi sosial media nih, misalkan saya ingin mengirim pesan ke teman saya. Nah, ketika gagal, tentunya harus ada feedback dari ininya kan, ada aplikasinya seperti notif gitu. Kan nggak mungkin kalau misalkan saya gagal mengirim pesan ya udah gitu aja gitu, aplikasinya nggak ngapa-ngapain, nggak ngasih tahu apa-apa. Kan harusnya si aplikasi tersebut juga memberikan feedback kepada kita gitu. Nah, yang selanjutnya ada conceptual models. Nah, Norman menjelaskan desain memproyeksikan semua informasi yang dibutuhkan untuk menciptakan model konseptual yang baik dari sistem yang mengarah pada pemahaman dan perasaan kendali. Nah, kuncinya di sini adalah pemahaman. Jadi, maksud dari konseptual model ini adalah penjelasan dasar singkat yang sangat berguna bagi pengguna aplikasi untuk menjalankan layanan dari aplikasi tersebut. Contohnya di sini misalkan sebuah aplikasi nih, dia itu aplikasi tersebut tuh biasanya awal-awal tuh dia menjelaskan dulu nih kayak layanannya ada apa aja nih. Di sini contohnya ada easily order your product. Nah, di si aplikasi tersebut tuh menjelaskan kalau di aplikasi ini dia memiliki layanan yang mudah untuk memesan sebuah produk. Nah, di sini juga dia menjelaskan cara penggunaannya kayak gimana secara singkat. Seperti itu. Selanjutnya ada affordance atau keterjangkauan. Nah, si Bapak Don Norman ini berbicara panjang lebar nih tentang bagaimana pintu seringkali tidak terjangkau. Ya, dia sangat cerdas sekali kayaknya. Pintu juga sampai dibahas-bahas segala gitu ya. Nah, tapi emang kebenaran di dunia nyata emang suka seperti ini nih. Nah, jadi misalkan kita menemukan sebuah pintu nih, ada aja kan pintu tuh yang tidak misalkan di kantor atau di mall atau dimanapun itu ada pintu yang tidak menuliskan itu dorong atau tarik. Jadi kadang tuh kita bingung nih, kita harus dorong pintu itu atau harus tarik pintu itu. Kadang ada asal aja gitu, mau tarik mau dorong terserah gitu kan, ada yang kayak gitu. Nah, cuman pada kasus ini tuh saya udah menyampaikan video singkatan nih.
There's this door on the 10th floor of the Vox Media office that I hate so much. God damn it. Nah, itu di video tersebut kan jelas banget tuh. Jadi si orang itu tuh dia pengen buka pintu, tapi karena salah ininya, jadi si pintu tuh didesain harusnya didorong. Nah, tapi sama dia tuh ditarik. Nah, kan itu kan salah banget tuh. Kalau ditarik terus kan bisa rusak gitu kan. Jadi harus jelas kan. Nah, jadi kalau di sebuah aplikasi juga harus seperti itu gitu. Terus jadi kita tuh misalkan kita sebagai pembuat aplikasinya harus menjelaskan juga gitu. Itu harusnya tuh itu kita misalkan buat button nih. Nah, button itu kan gak mungkin kayak tulisan biasa doang, kayak kalimat biasa. Itu kan kalau kita membuat sebuah button pasti kan harus dibedain kan dari yang lainnya. Kayak misalkan itu dibuat di sebuah box gitu, atau di biasanya sih kalau kayak link atau button tuh itu diberi tanda biru. Jadi itu orang tuh tahu gitu. Oh, ini kalau yang biru kayak gini tuh biasanya buat diklik ya. Nah, jadi itu berarti button gitu kan. Jadi harus ditentuin juga gitu biar orang tuh nggak salah tangkap gitu sama desain sama atau aplikasi yang kita buat. Nah, selanjutnya ada signifiers atau yang disebut dengan penanda. Nah, penanda menyampaikan kepada kita di mana tindakan harus dilakukan. Norman menjelaskan istilah penanda mengacu pada tanda atau suara apapun, indikator apapun yang dapat dipahami yang mengkomunikasikan perilaku yang sesuai kepada seseorang. Nah, contohnya seperti ini. Misalkan kita di luar sebuah aplikasi terlebih dahulu nih. Misalkan kalian pernah lihat kan kayak sebuah alarm kebakaran tuh. Nah, alarm kebakaran ini kan biasanya warnanya merah ya kan. Kita tuh jarang banget gitu nemuin alarm kebakaran warnanya hijau, warna abu-abu, warna pink gitu kan, aneh banget. Biasanya kan merah. Nah, di sebuah desain aplikasi juga harus seperti itu. Misalkan kita nih mau buat tombol subscribe nih. Nah, subscribe kan udah jelas banget ya, pasti udah bisa nebak nih. Oh, subscribe tuh warnanya merah juga gitu kan. Terus kayak tombol search tuh berarti ada simbol kayak apa sih, kaca pembesar gitu. Nah, buat setting ada kayak lambang gearnya, jadi harus disesuaikan, nggak bisa asal-asalan. Kayak misalkan subscribe warnanya diganti jadi putih kan jadi jelek, jadi aneh gitu karena kita kebiasaan warna merah, jadi harus disesuaikan. Nah, selanjutnya ada mapping. Nah, mapping ini Norman juga menjelaskan ketika pemetaan menggunakan korespondensi spasial antara tata letak kontrol dan perangkat yang dikontrol mudah untuk menentukan cara menggunakannya. Nah, jadi si mapping itu maksudnya tuh ini kita juga harus bisa kita sebagai pembuat aplikasi itu harus menentukan tata letak kontrolnya gitu, harus disesuaikan. Kayak misalkan di sini ada contohnya tuh, kita nih mau milih warna. Nah, pilih warna itu kan kayak ada apa sih buat ngatur kita berapa indeksnya gitu ya, berapa angkanya gitu kan. Kita harus geser ke kanan tuh, misalkan di RGB, di R-nya kita geser ke kanan berarti si merahnya lebih dominan. Atau enggak di contoh lain yang lebih mudah itu di misalkan pencerahan layar. Nah, itu kan kontrolnya tuh harusnya lebih mudah ya, kalau kita harus lebih mengerti. Kalau misalkan buat pencerahan layar pasti kan kalau kita ke atasin, kalau namanya ke atas pasti kan harusnya kan lebih tinggi lagi kan, berarti si cahaya kontrasnya gitu ya, si cahayanya gitu kan, brightness-nya. Nah, itu kan harus disesuaikan. Kita nggak bisa kita bikin pencerahan layar kita bikin ke bawah, terus yang buat mengurangi pencahayaannya kita bikin ke atas, itu kan jadinya aneh banget gitu kan. Jadi harus disesuaikan juga gitu. Nah, yang terakhir nih ada constraints. Nah, constraints ini disebut dengan pembatas. Nah, pembatas bagaimanapun dapat membatasi jenis interaksi yang dapat terjadi dan oleh karena itu membantu mengurangi jumlah informasi yang kami proses. Norman menjelaskan pembatas fisik, logis, semantik, dan budaya membantu tindakan dan memudahkan interpretasi. Jadi di sini contohnya nih di aplikasi desain aplikasi nih. Jadi si aplikasi tersebut biasanya misalkan kita
membuat sebuah plan event gitu ya. Nah, si event ini nih, jadi si aplikasi tersebut tuh harus membatasi dulu nih, ada dikasih option nih. Jadi kita buat plan eventnya tuh buat apa aja, pengennya lebih condong kemana, misalkan buat pernikahan nih, atau enggak buat pembelajaran, atau buat yang lainnya, itu bisa Christmas party gitu. Jadi dibatasin, jadi biar si penggunanya ntar buat mencari event-event plannya lebih mudah lagi, karena optionnya dia wedding, jadi nanti tampilannya bakal ke wedding semua buat eventnya, itu lebih dibatasin lah gitu, jadi lebih mudah buat si pengguna aplikasinya, seperti itu. Nah, itu dia tadi pembahasan dari 7 principle yang dikemukakan oleh Norman. Terima kasih sebelumnya, maaf apabila ada kesalahan. Dan yang terakhir ini saya cantumkan sumber-sumber yang saya dapat materinya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dalia Respati Permana dengan NIM 15/2019-035. Saya dari kelompok K5. Di sini saya akan menjelaskan tentang 10 heuristic usability dari Jacob Nielsen. Nielsen usability heuristic merupakan metode pemeriksaan kegunaan yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap masalah desain yang berhubungan dengan tampilan antarmuka. Disebut heuristik dikarenakan isinya merupakan aturan-aturan umum yang luas tentang masalah desain dalam tata sistem user interface dan bukan pedoman aturan khusus. Oke, lanjut ke Nielsen usability heuristic itu dibagi menjadi 10 aturan, di mana pertama adalah visibility of system status, yang kedua match between system and the real world, yang ketiga user control and freedom, yang keempat consistency and standard, yang kelima error prevention, yang keenam recognition rather than recall, yang ketujuh flexibility and efficiency of use, yang kedelapan aesthetic and minimalistic design, yang kesembilan help user recognize diagnose and recover error, dan yang ke-10 health and documentation. Untuk yang pertama, visibility of system status, di mana sistem harus membuat pengguna mengetahui proses apa yang sedang berjalan, dan tentunya informasi tersebut yang harus keluar bertepatan dengan sedang apa sistem tersebut dengan waktu yang sesegera mungkin. Dengan mengetahui apa yang sedang terjadi, pengguna mampu untuk memberikan keputusan yang tepat. Dengan contoh di sini, ketika kita melakukan login ke salah satu media sosial, akun media sosial, ketika kita memasukkan alamat email, apabila kita salah memasukkan alamat email, maka akan muncul sistem status error ya, di bawah, biasanya di bawah inputan alamat email tadi, yang menampilkan pesan bahwa email kita itu salah ataupun tidak cocok dengan akun yang manapun yang terdaftar di media sosial tersebut. Yang kedua, match between system and the real world, di mana sistem harus sesuai dengan dunia nyata atau tempat si pengguna tersebut mengakses sistem, di mana bahasa yang digunakan sistem harus sesuai dengan bahasa pengguna tempat mengaksesnya, dengan penggunaan kata-kata yang sesuai, yang umum dipakai oleh pengguna dibandingkan dengan bahasa yang digunakan oleh sistem. Elemen tampilan pada sistem juga harus dibuat semirip mungkin dengan objek yang ada di dunia nyata. Dimana contohnya di sini adalah aplikasi Kompas ya. Ini merupakan aplikasi Kompas yang diambil dari sistem operasi Android berbasis MIUI, dan yang ini
merupakan aplikasi kompas dari dunia nyata. Dimana kita lihat di sini persamaannya adalah aplikasi kompas yang terdapat di sistem Android pun sama bentuknya dengan yang ada di dunia nyata, walaupun yang di Android bisa dilihat di sini agak terlihat lebih flat ya desainnya dibandingkan yang di dunia real, di dunia nyata yang terlihat lebih berwarna dan 3D gitu. Tapi untuk fungsinya sama, yang baik yang di aplikasi sistem maupun dari dunia nyata. Apabila terdapat perbedaan dari bentuk saja, kemungkinan fungsinya sudah berubah juga, susah untuk dipakainya. Makanya tadi ada aturan di mana sistem tersebut harus dibuat semirip mungkin dengan yang ada di dunia nyata. Nah, yang ketiga, user control and freedom, di mana pengguna diberikan kebebasan untuk melakukan tindakan dalam menggunakan sistem, baik kebebasan dalam membatalkan sebuah aksi, mengembalikan suatu tindakan yang telah dilakukan. Sebagai contohnya di sini, ketika pengguna menghapus email, tetapi email tersebut ingin dikembalikan lagi, di bawah ada pesan, percakapan dipindahkan ke sampah. Ada di sampingnya tombol urung kan. Nah, dan di sini gunanya tombol urung itu apabila pengguna tadi ingin email yang dihapus tadi kembali lagi ke tampilan kontak masuk, maka tinggal menekan tombol urung tadi, si email akan kembali lagi ke kontak masuk. Nah, ini yang disebut user control and freedom tadi itu. Pengguna bisa mengontrol segala tindakan mereka. Yang keempat, konsistensi and standar, di mana desain yang konsisten dan baik memudahkan pengguna dalam mengenal fitur-fitur dalam sistem agar tidak membuat pengguna ragu-ragu saat menggunakan fitur tertentu. Terdapat beberapa perintah yang sama baik dalam suatu laman maupun laman lainnya, sehingga pengguna tidak terlalu bingung apakah perintah atau kata-kata yang sama memiliki arti berbeda. Dimana di sini contohnya adalah ya seperti tombol-tombol ini ya. Kalau di Windows mereka konsisten di atas, di pojok, atas, kanan, tidak pernah pindah-pindah. Baik di sistem operasi lain juga rata-rata begitu. Ini disebut konsisten. Dan untuk standar bisa kita lihat contohnya di Adobe Photoshop, tapi rata-rata aplikasi Adobe untuk navigasi dalam pembuatan file ataupun sebagainya diletakkannya di atas dengan drop down ke bawah, dan apabila kita mengakses menu-menu yang di dalamnya maka bergeser ke samping kanan ataupun samping kiri apabila di samping kanannya sudah mentok gitu. Ya ini yang disebut standar juga, kan konsisten juga sih ya. Dan yang ke berapa ini lupa saya. Yang selanjutnya error prevention. Di mana fitur dalam sebuah sistem sebelum pengguna menggunakan aksi tertentu yang bersifat sensitif, sistem akan memberi opsi konfirmasi kepada pengguna untuk meyakinkan bahwa aksi yang dilakukan oleh pengguna tersebut benar-benar dalam keadaan sadar dan sengaja. Nah, tentu juga aksi ini untuk menghindari kejadian error, salah pencet ataupun sebagainya oleh pengguna. Nah, dengan contohnya ketika kita membuka aplikasi, misalkan aplikasi di text editor, maksud saya, ketika kita salah memencet, misalkan pemencet tombol X yang di pojok atas ini, daripada langsung keluar, mending si aplikasi memberitahu dulu ke kita apakah kita benar-benar ingin menyimpan dokumen tersebut yang tadi diedit di balik
tampilan pop-up tadi yang memberitahu ingin menyimpan file juga itu untuk menghindari error ya apabila kita salah pencet itu tombol. Jadi aman, nggak lenyap begitu saja. Dan juga contohnya yang di aplikasi Gmail tadi ya, apabila kita salah memencet tombol hapus ya akan muncul notifikasi di pojok bawah kiri, di mana kita lagi bisa mengurungkan pesan yang dihapus tadi, mengembalikan pesan yang dihapus tadi ke tampilan kontak masuk. Yang selanjutnya recognition dan recall. Oh, ini typo, harusnya recognition di sini, maaf. Pengguna tidak seharusnya mengingat informasi dari suatu bagian ke bagian lain dan cara untuk mengakses informasi tersebut. Sistem harus dibuat sejelas mungkin sehingga user atau pengguna langsung dapat mengenali bagaimana cara menggunakan si sistem tersebut tanpa harus mengingatnya. Contohnya dengan menambahkan objek, tindakan, icon, ataupun saran penelusuran apabila kita mengakses kolom pencarian seperti contohnya seperti itu. Nah, ini maksud saya tadi. Contohnya apabila kita membuka web search engine Google, kita mengetik tuh kata kunci tone Arduino, maka di bawahnya langsung muncul saran-saran suggestion, biasa bisa disebut suggestion. Apabila ada yang cocok dengan keinginan kita, ya, kita tinggal pilih dan sistem akan memproses dan mencarinya. Flexibility and efficiency of use. Sistem sebaiknya memberikan fleksibilitas dan keefisienan dalam penggunaan. Keefisienan dapat didapat dengan menambahkan shortcut atau pintasan, bisa kalau dalam bahasa Indonesianya, sehingga pengguna dapat menggunakan sistem secara efisien dan cepat, atau menyembunyikan tindakan lanjutan sehingga pengguna pemula, khususnya di sini, tidak perlu menggunakan opsi lanjutan. Ya, itu bisa dilihat di contohnya kalau kita sedang menginstal aplikasi yang ada opsi untuk pengguna awam dan lanjutan. Di situ ada install complete and advanced biasanya, kalau nggak ataupun custom lah tulisannya di situ ada. Ini contohnya. Ketika kita menggunakan, misalkan di sini aplikasi pengiriman berkas, upload berkas lah maksudnya saya. Ketika kita ingin mengupload file, untuk pengguna awam mungkin akan menekan di sini kursor di sini untuk membuka menu uploadnya. Kalau untuk pengguna lanjut mungkin mereka akan menyeret filenya ke sini, dan ini juga berfungsinya lumayan. Kalau kita mengupload file dalam jumlah banyak akan berguna sekali ini fiturnya. Dan selanjutnya, nah ini fitur shortcut ya. Untuk efisien, kalau kita pengguna awam mungkin tekan dulu tombol ini, langsung ke tab baru. Kalau misalkan ingin membuka tab, kalau untuk pengguna lanjutan mungkin mereka akan menekan tombol control tab. Itu lebih cepat lumayan untuk pengguna sistemnya. Untuk selanjutnya, aesthetic dan minimalistic design. Maksudnya tampilkan hanya informasi yang relevan dan dengan level prioritas utama, dan tidak menampilkan informasi yang tidak terlalu dibutuhkan. Selain itu, gunakan desain atau UI yang nyaman dipandang oleh pengguna, seperti posisi layout, kontras, warna, dan jenis font yang tidak menyakitkan mata ketika dipandang. Sepertinya di sini ya saya mengambil dari Google lagi. Mereka dulu lumayan, kalau yang web dulunya tidak seperti ini. Sekarang kan lebih simpel walaupun fiturnya bertambah banyak. Untuk mengakses fitur-fiturnya itu kita bisa menekan tombol yang di sini. Kalau
kalau kita membuka web itu di sini itu biasanya suka ada tombol gambar profil kita dan kita ngeklik itu, di situ ada opsi-opsi yang ditampilkan untuk diakses. Di mana di tampilan Google yang dulu untuk mengakses opsi-opsi lainnya itu ditampilkan di sini memanjang. Untuk yang sekarang semuanya disembunyikan, ditampilkan di kotak ini. Dan untuk penggunaan font pun mereka tidak seperti dulu ya, sekarang lebih kalem, warnanya lebih flat gitu, minimalis, dan desain inputan dan tombol-tombolnya pun lebih minimalis dibandingkan yang dulu. Help user recognize, diagnose, and recover from error, di mana kesalahan dalam pembuatan aplikasi bisa terjadi kapan saja sehingga pesan error harus ditampilkan. Dan mustahil juga ya aplikasi tidak ada errornya. Tampilan pesan error tersebut harus menggunakan bahasa yang sederhana, tidak menampilkan kode error yang pusing dibaca, dan mendeskripsikan masalah yang terjadi dengan saran solusi dari masalah tersebut. Seperti contohnya di sini ya, Google Chrome, dimana saat kita tidak terhubung ke internet misalkan, ataupun koneksi internet kita terganggu, kita sedang mengakses Google, search engine Google. Di sini dimunculkan error, bug error. Alamat IP dari Google tidak dapat ditemukan. Itu merupakan pesan errornya. Dan di sini merupakan solusi yang dapat dilakukan oleh pengguna. Untuk solusinya ya berupa periksa sambungan, periksa proxy, firewall, dan konfigurasi DNS, ataupun menjalankan diagnosis jaringan Windows. Ya ini untuk pengguna lanjutan mungkin kode-kode ini. Nah, dan di bawahnya ada tombol mat ulang untuk melakukan refresh atau reload, untuk mengecek apakah sambungan tadi, misalkan kita sudah melakukan diagnosis sambungan, kita menekan mat ulang untuk memastikan semua masalah tersebut sudah selesai, atau kita menekan detail untuk menampilkan saran-saran lainnya yang disarankan oleh Google Chrome. Help and documentation. Walaupun sistem lebih baik digunakan tanpa adanya buku petunjuk maupun dokumentasi, namun tetap saja kemungkinan dokumentasi dan petunjuk harus tetap ada, diperlukan, karena tidak semuanya orang awam bisa menggunakan aplikasi walaupun mereka baru pertama kali lihat. Itu belum tentu semua orang awam bisa melakukan itu. Informasi tersebut harus mudah diakses, fokus ke bagian sistem yang sedang digunakan penggunanya dulu, maaf. Ini nanti saya perbaiki. Fokus ke bagian sistem yang sedang digunakan pengguna dan tidak terlalu besar. Nah, dan di sini contoh dari help and documentation, di mana di Windows Explorer diletakkan di atas pojok kanan di bawah tombol X. Apabila kita menekan tombol ini akan muncul dokumentasi dari penggunaan aplikasi Windows Explorer mereka. Dan untuk Google, kalau tidak saya pengguna harus mengakses situs web support.google.com untuk mengakses dokumentasi ataupun aplikasi bantuan dari sistem mereka. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan pengucapan kata ataupun materi yang kurang komplit, saya mohon maaf. Saya juga masih belajar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.